也是最重要的穿越。CFPL 穿越火线，国内穿越火线最高竞技 CFS。官方为本届 CFS 全新推出的。漂亮的黄人。Enemy spotted. Go, go, go. Halo teman-teman semua, gimana kabar kembang desa? Karena kemarin banyak yang request bahas film series lagi dan dibikin part-partan buat mengisi masa muda kalian. Kali ini kita akan bahas serial tentang game dan tim e-sport lagi. Hampir mirip kayak King's Avatar. Buat kalian yang belum nonton King's Avatar, rugi hidup lo yakin. Coba cek di playlist dulu. Cuma kali ini gamenya tembak-tembakan, tapi bukan Battle Royale kalau ada yang pernah main CS atau Point Blank. Nah mirip kayak gitu, namanya Crossfire. Gamenya beneran ada, tapi di Indonesia udah tutup tahun lalu, kalah sama PUBG sama Bocil Lepet. Series ini rilis tahun 2020, ada 36 episode, rata-rata 40 menit episodenya. Jadi paling nanti kita akan bikin singkat aja beberapa part, bercerita tentang dua orang yang sama-sama berjuang untuk menjadi pro player. Mereka terpisah ruang dan waktu, namun secara ajaib terhubung di dalam sebuah game. Jadi alur cerita akan terbagi menjadi dua, tapi kita akan bikin enak aja biar semudah mungkin dipahami. Nggak usah kelamaan opening, nanti keburu aus. Kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita berawal di sebuah tempat di mana sedang diadakan tes seleksi untuk masuk tim e-sport yang bernama Gravity. Diperlihatkan dua orang yang paling unggul di sini adalah Sun Ji atau King dan Lu Xiaobei, salah satu karakter utama di cerita ini. Mereka lolos ke babak selanjutnya bersama 8 orang lainnya. Di sini juga diperlihatkan kalau Xiaobei ternyata adalah seorang penyandang disabilitas. Lanjut beralih ke karakter sentral lainnya bernama Xiaofeng yang sedang terburu-buru naik sepeda setelah ditelepon temannya untuk mabar di warnet belakang salon Mbak Santi. Di tengah perjalanannya, dia sempat hampir dipukulin karena menghalangi mobil yang sedang menuju ke acara pernikahan. Ternyata, pengantin wanitanya adalah mantan pacarnya yang mutusin dia karena menganggap Xiaofeng tidak punya masa depan dan kerjanya cuma nongkrong di warnet. So keributan berhasil dihindari dan Xiaofeng melanjutkan perjalanannya. Beberapa bulan kemudian, saat dia sampai di warnet langganan di mana teman-temannya dan tim lawan sudah menunggu di dalam, udah lumutan. Setelah sepakat taruhan 5 ribuan dan bayarin bil warnet, mereka langsung memulai match. Xiaofeng dan timnya yang bernama One Coin dengan mudah mendominasi pertandingan dan memaksa tim lawan mengakui kekalahannya. Ternyata, mereka adalah tim pro player veteran yang dulu pernah menjuarai turnamen warnet antar RT waktu acara 17-an. Lanjut saat sedang makan-makan di salah satu warung menantunya Bu Jazim, beberapa anggotanya mengumumkan untuk pensiun karena merasa mereka sudah terlalu tua dan harus mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Xiaofeng yang tidak terima karena beberapa perkataan temannya yang menyinggungnya, akhirnya membuat mereka adu jotos. Rusak kan warung orang? Kembali ke Xiaobei yang akan memulai babak final. Di sini ke-10 orang yang lolos dibagi menjadi 2 tim. King dan Xiaobei sebagai pemimpin klasemen menjadi ketua dari masing-masing tim. Di pertandingan babak pertama, Xiaobei berhasil mengalahkan King. Namun saat jeda pertandingan, dia dipanggil oleh manajemen dan disarankan untuk mengalah.
Hal ini menegaskan kalau ternyata seleksi masuk ini hanya settingan, dan King sudah dipastikan masuk tim Gravity. Dan jika Xiaobe mengalah, dia akan dikontrak sebagai pemain cadangan di sana. Mengetahui hal itu malah membuatnya semakin ingin mengalahkan King. Dan benar aja, di match kedua, timnya berhasil mengalahkan tim King walaupun dia harus menjadi umpan dan terkena headshot. Timnya akhirnya menang dengan skor 2-0. Di sini manajemen yang tidak senang dengan hasil pertandingan berusaha menjegal Xiaobe dengan menuduhnya berbuat curang. Mereka membatalkan hasil pertandingan yang otomatis membuat King langsung dikontrak. Nama Xiaobe juga akhirnya di-banned, yang membuat tidak ada lagi tim e-sport lain yang merekrutnya. Dengan hati yang sedih, dia akhirnya pulang dengan dijemput oleh ayahnya. Di rumah diperlihatkan ternyata hubungan Xiaobe dengan ayahnya kurang harmonis. Ayahnya kayak nggak setuju kalau Xiaobe memilih berkarir di dunia e-sport, which is hal yang lumrah karena jarang ada hasil nyata dari para pemain e-sport pada waktu itu. Setelah tidak lolos di seleksi tadi, ayahnya langsung mengangkut PC dari kamarnya untuk diposting di OLX, agar dia lebih fokus belajar. Sebelum tidur, Xiaobe menyempatkan main Crossfire dulu pakai laptop jadul peninggalan kakaknya. Di sini sempat terjadi keanehan waktu dia mau login ke gamenya. Di sisi lain, Xiaofeng yang juga baru login mengalami hal yang sama. Mereka berdua ternyata bertemu di dalam match yang sama. Sama-sama paling unggul dengan skor kill yang saling kejar-kejaran. Namun tiba-tiba matchnya ngebug di tengah pertandingan dan membuat sekeliling mereka menjadi gelap. Walaupun ngebug, ternyata mereka berdua tetap terhubung dan ngobrol lewat chat suara. Xiaobe dan Xiaofeng lalu berkenalan, dan ternyata mereka berasal dari wilayah yang sama. Xiaobe tampak agak terkejut karena satu-satunya Xiaofeng yang ada di wilayah itu adalah seorang pro player dan juara turnamen nasional di Cina. Bisa dibilang seorang legend di dunia e-sport Crossfire. Tapi masalahnya, turnamen itu berlangsung beberapa tahun yang lalu. Xiaofeng yang sama-sama merasa bingung, lalu mencoba mengkonfirmasi beberapa hal, dan ternyata diketahui mereka berdua terpaut 11 tahun, namun bertemu di dalam matchroom yang sama. Xiaobe berada di tahun 2019, sementara Xiaofeng di tahun 2008. Lanjut keesokan harinya, Xiaobe bertemu dengan temannya yang bernama Cheng Hao, yang juga seorang pro player tapi nggak jago-jago amat. Di sini Xiaobe memberitahukan niatnya untuk membentuk tim e-sport bersamanya. Karena Xiaobe sudah di-ban masuk tim manapun akibat dari fitnah saat ikut seleksi tim Gravity, jadi mau nggak mau dia harus membentuk tim e-sportnya sendiri. Orang pertama yang rencananya akan direkrut adalah Wang Kai, berandal warnet yang agak toksik. Bukan agak sih, toksik banget. Tapi skill M4-nya di atas rata-rata. Ini adalah sebuah senjata, tapi di sini bisa dibilang role lah ya. Kayak di FF, jadi ada yang shotgun berarti penyerbu, ada yang sniper jarak jauh gitu. Lanjut, di sini Wang Kai terkenal sering menantang tim-tim juara turnamen lokal dan merebut pialanya kalau dia berhasil mengalahkannya. Xiaobe lalu pergi menemuinya dengan memanfaatkan Cheng Hao yang pernah menjuarai turnamen lokal. Xiaobe lalu menjebaknya untuk menerima tantangan Wang Kai bertanding memperebutkan piala milik Cheng Hao. Kembali ke Xiaobe dan Cheng Hao yang sedang bertanding dengan Wang Kai. Di sini Xiaobe akhirnya menunjukkan skillnya dan berhasil mengalahkan Wang Kai. Rencana Xiaobe adalah mengalahkannya dan membuatnya malu, lalu memintanya bergabung dengan timnya. Namun Wang Kai tidak menyetujuinya begitu saja dan memilih pergi dari warnet. Xiaobe jadi semakin penasaran dan tertarik ingin mengalahkannya sampai dia mau bergabung menjadi timnya bersama dengan Cheng Hao. Di sisi lain, diperlihatkan Xiaofeng yang sedang melihat rumah orang tuanya yang rubuh dan butuh direnovasi.
Karena alasan ini juga dia didesak oleh orang tuanya untuk mencari pekerjaan yang normal gitu di sebuah perusahaan. Waktu lagi lihat-lihat, Xiaofeng lalu menerima telepon dari pacarnya Dawei, teman baiknya yang juga satu tim dengannya di OneCoin, timnya yang baru saja bubar. Di sini dia meminta untuk bertemu dengan Xiaofeng. Ternyata di pertemuan itu, si wanita itu memintanya untuk tidak lagi mengajak Dawei mabar dan memintanya untuk lebih fokus memikirkan masa depan karena mereka berdua berencana untuk menikah. Sementara itu, Xiaofeng yang tampak tertekan karena tidak mendapat dukungan dari sekelilingnya memutuskan untuk membubarkan timnya. Singkat cerita, Dawei datang ke rumahnya dengan membawa makanan yang cukup banyak. Di sini Xiaofeng memberitahunya tentang niatnya membubarkan OneCoin. Lalu Dawei yang tidak terima sempat beradu mulut dengan Xiaofeng. Padahal di sini niat Dawei mentraktir makan adalah untuk merayakan dirinya yang baru saja putus dengan pacarnya, sehingga mereka bisa fokus latihan untuk turnamen nasional. Namun ternyata Xiaofeng punya pemikiran lain dan akhirnya membuat keduanya bertengkar. Lanjut, besoknya saat Xiaofeng sedang makan di warung mie ayam Afui, dia tidak sengaja melihat siaran Olimpiade lari. Di sini dia teringat tentang omongan Xiaobe yang berkata kalau di tahun 2008 ada dua kejadian yang diingatnya, yaitu Xiaofeng yang menjadi juara nasional crossfire dan atlet lari yang mengundurkan diri dari pertandingan karena cedera kaki. Di sini Xiaofeng tampak terkejut dan tersadar kalau ternyata Xiaobe benar-benar berasal dari masa depan. Dia pun langsung bergegas kembali ke rumah dan buru-buru login ke akun gamenya.